Pemirsa Cokro TV yang budiman, jumpa lagi. Kita sekarang sedang di tengah wabah COVID dan yang paling terdampak tentu saja adalah masyarakat yang paling rentan, ya, masyarakat miskin yang tidak punya pilihan seperti kelas menengah, bisa bekerja dari rumah, dan memiliki tabungan. Oleh karena itulah, untuk membantu penduduk terdampak COVID-19 yang paling rentan, pemerintah menyalurkan paket sembako senilai 43,6 triliun rupiah. Ada lagi satu pos yang terkait dengan sembako yang disebut logistik _pangan _sembako yang nilainya 25 triliun rupiah. Jadi setidaknya bantuan berupa sembako atau non-tunai mencapai 68,6 triliun rupiah. Bantuan sosial atau lazimnya disebut bansos bagi masyarakat terdampak penerapan pembatasan sosial berskala besar yang kita kenal sebagai PSBB pada tahap pertama di DKI Jakarta juga dalam bentuk sembako. Pemerintah pusat mengalokasikan bansos untuk Jabodetabek senilai 6,8 triliun rupiah dan untuk non-Jabodetabek senilai 32,4 triliun rupiah. Jadi kalau ditotal nilai keseluruhannya mencapai 107 triliun rupiah. Belakangan, banyak daerah mulai memilih bentuk uang tunai dalam penyaluran bansos ini. Ini akibat dari lockdown atau di kita kan PSBB, kita harus di rumah, orang yang bekerja tidak bisa bekerja, oleh karena itulah yang paling rentan diberikan bansos ini. Namanya bansos Jabodetabek dan bansos non-Jabodetabek. Dana lebih dari 100 triliun itu sungguh sangat berarti untuk menggerakkan roda ekonomi komunitas atau ekonomi warga jika diberikan dalam bentuk uang tunai ketimbang bentuk barang. Alasan pertama, kan kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Orang tua dan anak-anak jelas kebutuhannya berbeda. Lelaki dan perempuan juga berbeda. Anak muda berbeda pula. Sebagai contoh, beras dan gula tidak cocok untuk penderita diabetes atau kencing manis. Tapi di dalam paket itu ada gula, ada beras yang pantang buat penderita penyakit diabetes. Keluarga yang memiliki bayi atau anak balita, kalau diberikan uang tunai, bisa membeli susu lebih banyak. Karena memang di dalam paket itu ada susu, ada yang 2 kaleng, ada yang tidak ada susu. Jadi bagi yang memiliki balita atau anak berusia di bawah 1 tahun sekalipun, itu susu bisa dibeli lebih banyak kalau diberikan uangnya. Penerima lainnya lebih leluasa memilih barang yang hendak dibelinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau uang yang diberikan. Nah, keleluasaan memilih menjadi sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan. Menurut teori mikroekonomi sekalipun, ya, pilihan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan lebih tinggi ketimbang bantuan barang. Karena barang ya bisa saja dipertukarkan gitu. Kalau saya dapat beras, saya butuh sabun, saya cari orang, tapi kan jadi ribet. Alasan kedua, uang tunai bisa dibelanjakan di warung tetangga atau di pasar rakyat atau pasar tradisional. Sehingga perputaran uang di kalangan pengusaha kecil
mikro dan ultramikro meningkat secara signifikan. Ingat tadi nilai perputarannya 100 triliun rupiah. Sehingga menambah panjang nafas mereka yang sudah tersengal-sengal diterpa wabah pandemik COVID-19. Maslahat yang diterima mereka lebih merata ketimbang lewat pengadaan terpusat. Alasan ketiga, pengadaan sembako yang terpusat membutuhkan ongkos tambahan seperti untuk transportasi, kemasan, petugas yang terlibat yang cukup banyak, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan. Akibatnya, penerima tidak memperoleh penuh haknya sebagaimana angka yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk menangani COVID-19 ini. Sebagian tercecer untuk biaya-biaya lain, ya, sehingga yang diterima oleh masyarakat miskin atau masyarakat terdampak tidak bulat sebanyak yang dialokasikan tadi. Selain itu, bantuan dalam bentuk sembako mencita waktu lebih lama untuk sampai ke penerima karena ada proses persiapan, berbagai macam pengadaan beras, pengadaan gula, pengadaan susu, macam-macam, bisa jadi dari tempat yang berbeda-beda. Kemudian ditaruh di dus untuk dikemas, kemudian diplester pakai selotip, dan bermacam-macam kebutuhan lainnya, serta waktu pengiriman. Sedangkan kalau dengan uang, tinggal ditransfer lewat bank. Detik itu juga langsung diterima oleh yang berhak. Semoga pemerintah segera mengoreksi mekanisme pemberian bantuan ini. Saya mendengar sudah ada ancang-ancang untuk mengubah ini semua sekaligus untuk memajukan UKM kita atau setidaknya mengurangi derita mereka. Nah, ke depan kita perlu memikirkan pengintegrasian skema perlindungan atau jaring pengaman sosial. Dewasa ini, bayangkan ada 8 jendela skema penyaluran bantuan untuk penduduk miskin dan rentan ini. Ada program Keluarga Harapan atau PKH yang sudah ada sebelum wabah pandemik untuk keluarga sangat miskin, KSM. Jadi harus sangat miskin. Bantuannya berupa uang tunai, ditambah pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, pelayanan pendidikan dasar, dan pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi ini mulia sekali paket ini. Ya, jadi uang tunai itu hanya diberikan kalau misalnya orang tua itu menyekolahkan anaknya. Tadinya anaknya dipekerjakan, misalnya sekarang diberikan kesempatan untuk sekolah, baru uangnya. Jadi istilahnya ini semacam BLT bersyarat. Baru diberikan kalau misalnya lagi ibunya menyusui bayinya. Sebelumnya ibunya tidak menyusui bayi karena terpaksa harus bekerja jauh dari rumah gitu. Nah, pengorbanan ini dinilai, oleh karena itu diberikan dana tunai. Program ini, PKH ini didesain dengan seksama, perencanaannya matang. Karena ada pandemik, penerima PKH bertambah otomatis karena orang miskin pun bertambah. Kemudian pemerintah merasakan ini sangat efektif, oleh karena itu setiap penerima uang tunainya ditambah Rp200.000.
Mudah-mudahan orang-orang sangat miskin baru masuk dalam jaringan yang memperoleh PKH ini. Program bantuan prakerja sudah dicanangkan sebelum pandemik dan diluncurkan pada era pandemik setelah dilakukan berbagai modifikasi. Sedangkan 6 skema lainnya muncul memang benar-benar karena adanya pandemik COVID-19. Diperkenalkan tatkala wabah ini menyebar kemana-mana di 34 provinsi dan sekarang sudah menjamah 463 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota yang ada. Karena desain PKH paling bagus dan efektif, maka jendela lainnya bisa diintegrasikan ke dalam suatu skema yang utuh. Katakanlah kita beri nama skema perlindungan sosial semesta. Atau kalau kita ingin patri, kita sebut sistem perlindungan sosial semesta. Namun perlu satu syarat untuk mewujudkan sistem ini, yaitu kehadiran single identity number atau SIN yang diperbarui secara otomatis sehingga tidak perlu repot lagi melakukan pemutakhiran data jika terjadi krisis di kemudian hari. Seperti kita ketahui, kita punya nomor KTP sendiri, punya NIK sendiri, punya nomor SIM sendiri, banyak sekali. Nah, itu nanti diintegrasikan, setiap orang di Indonesia memiliki satu nomor sistem jaminan sosial. Sehingga bisa dipakai di mana-mana, kartunya pun tidak banyak, mempermudah dan mengefisienkan sistem ini. Mudah-mudahan pasca COVID betul-betul dimulai proses ke arah sana supaya kalau ada krisis di kemudian hari kita tidak repot-repot lagi mencari data baru, memutakhirkan data baru, ada yang tumpang tindih, ada yang tidak layak menerima dan sebagainya, sebagaimana selalu terjadi tatkala krisis datang dan bantuan ingin disalurkan oleh pemerintah. Demikianlah, sampai jumpa lagi.